apresiasi masyarakat kita PWRI Kota Padang. Baik Bapak Ibu, kami langsung saja. Jadi di bulan Juli atau Agustus kami dengan Pak Suwardi diminta hadir mengikuti BIMTEK. Contoh yang di BIMTEK itu adalah berkaitan dengan digitalisasi data ormas. Nah, dalam pelatihan itu mungkin bukan pelatihan ya, hanya semacam guidance kepada seluruh ormas yang hadir pada itu. Badan Kesbangpol bersama Kominfo telah membuat semacam aplikasi yang dinamakan aplikasi Ormas. Nah, di dalam aplikasi Ormas itu dimuat ada dua item informasi yang masuk di dalam aplikasi keormasan itu. Pertama berkaitan dengan profil Ormas. Jadi di profil Ormas itu mulai nama, badan hukum sampai ke atribut kita di PWRI itu telah kami input. Jadi sangat banyak pengisiannya. Kemudian yang kedua baru berkaitan dengan masalah kegiatan keormasan. Nah, di dalam perjalanan kami waktu itu belum dapat info yang serius terkait dengan adanya penilaian ormas ini. Nah, waktu itu mungkin informasi dari Pak Zul tadi, di mana waktu itu kami baru input kegiatan itu lebih kurang 21 kegiatan. Yang itu semuanya berada yang kami ambil dari kegiatan-kegiatan yang ada di tingkat kota. Nah, termasuk informasi dari Pak Zul tadi disampaikan, kita termasuk yang saat itu tertinggi waktu melaporkan. Ada 21 yang akan lari di rekor itu. Ada yang bertanya, kebetulan yang kami inputkan ke dalam sistem ini belum banyak untuk kegiatan rapat kita akan lari. Nah, ada yang protes waktu itu. Apakah ini kegiatan rapat ini masuk ke dalam? Nah, setelah itu saya dengar ada kata besok nggak berapa lama keluar pengumuman bagaimana ormas ini bisa mengikut seluruh kegiatan. Nah, disitulah keluar kisi-kisi bagaimana kita untuk mendapatkan penghargaan keormasan ini. Nah, salah satu penilaian tertinggi itu adalah melaporkan seluruh kegiatan yang ada di ormas tersebut. Nah, ini peran pentingnya bapak-bapak dari kecamatan PWRI kecamatan. Ketika kita sudah punya grup WA PWRI kota, yang situ itu kan terinput seluruh kegiatan-kegiatan. Nah, timbul ke pemikiran kegiatan-kegiatan yang ada di waktu kami salin ke dalam kami tarik menjadi informasi yang ada di Instagram. Nah, karena di dalam kegiatan ini ketika kita melaporkan sesuatu kegiatan itu harus ada linknya, buktinya gitu. Baik itu berupa foto, video maupun link di media sosial, baik itu di Instagram, Facebook ataupun di YouTube. Jadi Bapak Ibu, kita di PWRI sudah punya media sosial. Itu kita namakan PWRI Kota Padang. Nanti bagi Bapak Ibu yang punya Instagram silahkan follower PWRI kita, namanya PWRI Kota Padang. Begitu juga dengan YouTube yang selalu diisi oleh Pak Marjali dengan Bu Ernawati yang ada di Padang Utara. Nah, kisi-kisinya ketika itu diumumkan, salah satu nilai tertinggi itu adalah pengisian laporan berikut konten-konten yang kita publish di media sosial. Alhamdulillah ketika itu kami ambil inisiatif, tapi tetap pada koridornya informasi-informasi yang Bapak kirim ke WA-nya PWRI Kota Padang kami tarik menjadi konten di Instagram. Itu yang kami masukkan. Alhamdulillah sampai saat penilaian kita bisa menginput sebanyak 52 laporan kegiatan. Itu tertinggi dengan nilai kita 161 di bawah kita 147. Nah, tentu ke depan seperti itu lagi mungkin penilaian orang, karena ini baru pertama kali. Nah, jadi kita juga dapat bocoran ke depan tuh penilaiannya pertama ada yang bersifat laporan administrasi yang teratur, kemudian ada inovasi yang kita lakukan, kemudian ada pengabdian masyarakat, dan
terakhir kita juga perlu mendukung program atau dukungan terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang. Itu salah satu bocoran untuk ke depan. Nah, bagaimana kita menghadapi hal ini? Tentu tetap berharap kepada bapak-bapak kita pengurus PW kecamatan yang mungkin ini Pak Ali bisa juga kita jadikan salah satu indikator kita untuk penilaian kinerja PW ke depan. Itu kecamatan-kecamatan yang sering menyampaikan kegiatannya di WA yang ada di PW ini. Nah, alhamdulillah dari pengamatan kami, mudah-mudahan ini salah. Ada beberapa kecamatan yang mungkin, nah ini mungkin salah saya gitu, yang mungkin melaporkan kegiatannya agak jarang. Misal ada hasil pengamatan kami, ada kecamatan Padang Barat, kecamatan Nanggalo, kecamatan Kota Tengah, itu agak sedikit, mungkin ada sama sekali yang enggak melaporkan. Kemudian yang 8 lagi itu beragam, ada yang tiap minggu. Contoh Kecamatan Kuranji, Kecamatan Kuranji selalu saya standby di hari Sabtu apa laporan, apa dokumentasinya, apa kegiatan dibikin. Contoh kemarin habis olahraga pergi ke donasi ke Utara, hunian sementara. Jadi situ lengkap Pak Suardi. Kalau kita minta laporan, sebetulnya teman-teman kita di kecamatan selalu bikin laporan, tapi di media sosial gitu. Artinya contoh kemarin di Kuranji itu lengkap memberikan donasi ke 80 kakak dengan bingkisan dan beserta uang di hunian sementara yang ada di Ibu Buaya. Begitu juga di kemarin di teman-teman kita di PWD Kecamatan Padang Timur, Kuranji, Lubuk Kilangan itu rutin setiap minggu. Kalau Lubuk Kilangan tiap hari Rabu, Kuranji selalu di hari Sabtu. Kemudian ada lagi beragam, ada sekali sebulan, ada yang sekali 2 minggu seperti apa yang disampaikan pada hari, berolahraga 2 kali dalam 1 bulan. Itu terima kasih sekali lagi, dan itu perlu kita tingkatkan lagi, terutama lagi kecamatan-kecamatan yang sama sekali kurang di dalam melakukan kegiatan. Jadi mungkin hemat kami laporan-laporan yang telah disampaikan itu mungkin perlu diasihkan Pak Rahman. Jadi mungkin kita start nanti di Januari, kegiatan-kegiatan kita yang telah kita lakukan Januari nanti sampai Desember itu kita selalu kita kumpulkan, nanti di akhir tahun atau penilaian nanti kita tinggal merangkum aja gitu. Jadi nggak repot ada hilang segala macam gitu. Nah, dan itu pun lapor informasi yang Bapak sampaikan itu terdokumen di Instagram itu tidak akan hilang. Kalau sekiranya nanti Bapak Ibu kehilangan dokumen bisa dilihat di Instagram kita di PWD Kota Padang. Nah, kemudian Pemko mengadakan lomba ini bukan dalam rangka perankingan ormas, bukan. Ini bukan bagian apa yang disampaikan Pak Ali tadi, motivasi bagi ormas-ormas bagaimana kegiatan atau pencapaian visi misinya dapat tersusun, terdeteksi, terdokumentasi dengan baik sehingga bisa dapat dipantau oleh Badan Kesbangpol, sehingga Kesbangpol berinisiatif untuk memberi penghargaan yang baru untuk 4 bidang agama, pendidikan, kepemudaan dan sosial. Dan nanti sesuai dengan informasi dari Kaban Kesbangpol kemarin, itu organisasi masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah akan ikut gitu, seperti KNPI, TNI, banyak yang dibentuk oleh pemerintah akan ikut bersaing dengan kita, apalagi kita gimana Pak? Termasuk pramuka yang akan ikut berlomba nanti atau berkompetensi dalam kolaborasi award organisasi masyarakat di tahun 2006. Jadi perlu kita di dalam rapat kerja ini untuk konsisten, mungkin bagian dari catatan penutulan rapat ini Pak Suwadi, bagaimana upaya kita ke depan terdokumentasi kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan maupun di kebutuhan kota PWD Kota Padang. Itu berkaitan dengan kolaborasi
organisasi masyarakat yang ke depan tentu kita persiapkan lagi lebih matang lagi, walaupun ini bukan sasaran kita. Sasaran kita tetap bagaimana organisasi kita berjalan sesuai dengan visi misi serta bekerja yang telah kita tahu. Itu berkaitan informasi terkait dengan digitalisasi ormas yang dibuat oleh Badan Kes Bangpol. Kemudian berkaitan dengan kedua, berkaitan KTA. Nah, ini KTA. Saya sebetulnya terutama dengan Ketua PWRI Kecamatan Lubuk Galung, Pak Yan, itu kecamatan yang pertama mengundang saya untuk membuat KTA. Hampir 1 tahun nih Pak. Jadi kalau ketemu sama Pak Yajman Murad, ya pasti KTA ditanyakan. Nah, jadi kami telah datang ke 4 kecamatan. Pertama Lubek, Kecamatan Bungus, Kecamatan Padang Selatan, kemudian terakhir Kecamatan Padang Utara. Malah Padang Utara 2 kali kami diminta hadir untuk mendata, mengidentifikasi anggota PWRI, baik itu yang telah mempunyai KTA maupun yang belum KTA. Alhamdulillah dari 4 kecamatan itu sudah terdata lebih kurang 153 Pak anggota yang belum punya KTA. Itu sudah ada. Jadi pertanyaan kenapa belum dicetak? Nah ini Pak perlu kita sepakati di rapat kerja ini. Memang berapa bulan yang lalu ketika itu Pak Ketua Umum langsung menelpon pengurus DPP PWRI Pusat. Di dalam pembicaraan memang pembuatan KTA yang bersifat kartu pintar semakar memang telah diprogram oleh DPP, dan kita diminta untuk sabar menunggu sampai ada kesepakatan salah satu bank BUMN dengan DPP PWRI waktu itu. Nah, sekian bulan berjalan, informasi kami dapati dari Pak Boy dengan Pak Irfan waktu itu berkunjung ke DPP beberapa bulan yang lalu. Ternyata DPP bekerja sama dengan, memang telah diserahkan oleh DPP, tapi bekerja sama dengan BJB Bank Jabar. Nah tentu nggak bisa kita di daerah lain untuk ikut gitu kalau. Nah ketika DPP mungkin bisa bekerjasama dengan Mandiri, BRI, nah mungkin bisa kita diikutkan. Ternyata kita nggak bisa. Nah waktu itu putus si cetak lah. Nah Pak Erman waktu itu yang nggak salah. Saya sudah siap. Nah berapa lama informasi dari Pak Yan dan Pak Boy, tunggu dulu. Kita sudah menjajaki kerjasama dengan Bank Nagari. Nah ini insya Allah di tahun 2006. Nah akhirnya Pak Yajman Murad, mohon maaf, masih kami pending untuk mencetak. Itu kan udah siap untuk kita cetak. Cuma ya kita di pengurus masih berusaha bagaimana kartu KTA ini bisa bermanfaat, bukan hanya disimpan dalam dompet. Nah itu salah satu untuk memberikan kemudahan kita di mudah-mudahan kita sama berdoa. Sebetulnya nanti bisa ditambahkan oleh Pak Yan sampai berapa jauh kita melakukan pembicaraan dengan pihak perbankan, dalam ini Bank Nagari. Sebetulnya Pak Boy juga sudah sampaikan, pokoknya saya akan urus gitu. Jadi mohon disampaikan kepada anggotanya, memang banyak anggota yang lewat langsung WA, Pak Bilo katanya bola lala sekian lama Pak mendata gitu. Sebetulnya ini juga tantangan bagi kami setelah kami datang ke kecamatan, tentu berjanji kapan KTA-nya dicetak. Ini bukan jadi tantangan juga kita di pengurus kota untuk segera, kalau tidak bisa kita lakukan kerjasama dengan kita cetak dengan manual aja dulu. Mungkin perlu kita sepakati di dalam rapat kerja PWRI di tahun 2025. Itu sementara informasi yang bisa kami sampaikan. Memang kami berwasanya untuk memberi informasi. Dan terakhir pesan Bapak Wali Kota sewaktu penyerahan kolaborasi awal ormas ini, salah satu pesan yang diminta,
mohon setiap rapat kerja ormasnya pilihlah salah satu program unggulan untuk menjadi program kerja. Alhamdulillah kita tahun 2025 sudah mengambil salah satu program wali kota ini, yaitu Padang Melayani dengan aktivasi pembinaan warga emas yang telah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu, termasuk bagaimana kita memberi bantuan web usaha ekonomi produktif kepada sesama kita anggota LWI. Demikian, terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ya kita buka saja sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Kita akan batasi yang telah bertanya lagi tidak bertanya.